Halo guys, inilah detik-detik cerita Hendy menegangkan saat masih di perjalanan lewat India, menuju kota suci Mekah. Hendy cerita, awal sampai India, dia bingung dan tidak tahu jalan yang ingin dilewati dan tidak tahu arah kemana jalan menuju hotel tempat penginapannya di India. Ingin menggunakan petunjuk jalan lewat di HP-nya sendiri, tapi sayangnya sinyalnya tidak ada di negara tersebut. Lalu, dia berencana ingin membeli kartu, tapi cara daftarnya susah. Katanya tidak seperti di Indonesia atau di Malaysia, mudah untuk mendaftar kartu. Ia sampai berjam-jam keliling mencari kartu, ternyata tidak berhasil. Karena di negara India beda dan susah untuk mendaftar kartu. Kita harus pergi ke tempat daftar dulu. Sama seperti di Indonesia kalau kita ingin membuat KTP, kata Hendy. Hendy bertanya pun tidak ada satupun yang paham. Lalu ia menggunakan taksi menuju hotel tempat penginapannya dan bertanya kepada sopir menggunakan translate. Lalu Hendy minta kepada sopir agar dihantar ke tempat penginapannya yang sudah dipesan sebelum berada di India. Tapi Hendy malah dihantar ke tempat penginapan lain. Lalu inilah yang terjadi kepada Hendy di negara India. Kasihan sekali Hendy dan sangat menegangkan. Inilah video selengkapnya. Saya masuk ke New Delhi itu saya sendiri, saya bingung. Di situ emang posisi nggak ada sinyal. Karena kan baru masuk ke India, saya bingung ini mau kemana ini. Yowis di situ saya nyari kartu India, dan ternyata bikin kartu India itu nggak seperti di Indonesia beli kartu langsung pakai, nggak seperti di Malaysia, di Thailand, di Singapura beli kartu langsung pakai. Jadi di India ini kalau beli kartu itu seperti bikin KTP, harus dipoto dulu, daftar dulu biodata baru jadi. Nyari-nyari kurang lebih hampir 1 jam lebih saya nyari-nyari. Dan ujung-ujungnya saya memutuskan untuk naik angkutan atau saya bilang ke si supir taksi itu, "Bang, saya ceritanya bahasa Indonesia aja ya, soalnya kemarin ceritanya pakai Google Translate. Jadi ibaratnya seperti ini. Bang, tolong antar saya ke tempat ini." Nah, ke tempat ini tuh maksudnya hotel sebelum ke India saya udah booking dari Thailand. Nah, di situ saya naik taksi, diantarlah sama sopir taksi. Pas di seperempat perjalanan si supir taksi bilang, "Bang, hotel ini aja ya, hotel ini bagus kok." Ya, saya kan nggak tahu. Di situ saya lelah badan, pengen istirahat aja. Ya udah, gak apa-apa, di situ aja. Saya ngikutin sama supir taksi itu. Posisi saya sendiri, nggak bisa ada yang saya hubungin karena emang baru masuk ke India jadi nggak ada sinyal. Nah, di situ dianterin lah ke hotel, tapi dia banyak orang. Di situ saya curiga, lah ini pasti yang di hotel ini komplotannya si supir taksi ini nih. Dan ternyata emang benar. Saya di situ dibawa ke hotel. Dari segi pembayaran agak kaget, kok dari kamar seperti ini harganya bisa hampir 1 juta lebih. Di situ saya bilang nggak jadi, saya mau cerita yang lain. Di situ saya nggak jadi, saya mau cari hotel yang lain aja. Nah, di situ dia mengurangkan harganya. Udahlah, pik 4.800 rupiah, itu sekitar 1 juta kurang 10.000. Masuklah ke kamar. Pas masuk ke kamar, saya digedor-gedor pintu, disuruh bayar pajak dan disuruh nelpon. Nggak tahu nelpon siapa. Di situ saya debat, ini maksudnya bayar apa? Kan saya udah bayar, kenapa harus bayar lagi? Kata dia bayar pajak. Tadi kan bayar hotel itu biasanya sekalian sama pajak, kenapa harus bayar lagi? Iya, ini emang harus bayar, wajib. Sambil melotot tuh. Ya seperti apa yang kalian tahu kan, kumis tebal, alis tebal, muka garang. Ya di situ daripada, kalau dari segi debat, omongannya saya berani. Dari fisik pun saya berani, cuman saya cari aman aja. Di situ saya ngalah aja, yowis tak bayar aja. Nah, di situ saya kan gabut di kamar. Di situ saya nge-review area sekitar di negara India. Dan ternyata waktu saya nge-review itu diikutin, teranin jangan jauh dari sini.
situ aman. Emang dari segi lingkungan, dari orang-orang di situ penampilannya kayak preman. Nah di situ masuk logika juga saran dari dia. Yowis, di situ saya balik lagi ke kamar. Udah masuk ke kamar, selang beberapa menit digedor-gedor lagi pintu. Di situ saya ditawarin minuman. Maaf, saya nggak minum. Saya nggak suka itu, tapi dipaksa teman-teman. Dilihatin gambar di handphone. Kamu mau yang mana biar saya bawain? Di situ nggak lama dari segi obrolan saya langsung tutup pintu. Saya mikir ini kebakaran benar ini kalau di sini. Posisi itu jam 1 siang kalau nggak salah. Posisi jam 1 siang, saya bingung ini mau kemana ini. Mumpung masih siang, saya coba nyari sinyal di kamar, di off-in datanya, dimatiin handphonenya. Alhamdulillah ada sinyal walaupun sedikit. Saya telepon Bang Aji, tentara yang di Bandung, katanya beliau kalau udah sampai India kabarin kalau ada apa-apa. Alhamdulillah dengan adanya Bang Aji, atas kehendak Allah, saya ngabarin Bang Aji, Bang saya gini. Ya udah, kamu tunggu aja di situ. Nanti saya telepon teman saya. Diteleponlah temennya. Sampailah ke Bang Iksan yang ada di KBRI. Nelpon saya. Saya cerita ke Bang Iksan, Bang ini di sini seperti ini. Itu di situ saya bener-bener keringet dingin keluar teman-teman. Keringin semuanya keluar. Bang ini saya gini. Alamat amanah saya minta ke situ. Di situ saya check in cuma 4 jam. Nah di situ saya mikir kalau saya ke situ naik taksi lagi